Di bawah terik matahari yang membakar kulit, di antara debu padang pasir yang berterbangan, seorang pria berjalan dengan kaki yang gemetar namun langkah yang pasti. Di punggungnya bukan harta karun, bukan pula barang dagangan, melainkan sesosok tubuh renta, seorang ibu yang matanya tak lagi melihat dan kakinya tak lagi mampu menumpu bumi. Ribuan kilometer ia tempuh, ribuan tetes keringat ia tumpahkan. Bukan untuk mencari pujian manusia, karena di matanya, keridaan sang ibu adalah tiket satu-satunya menuju arsy sang pencipta. Inilah kisah tentang dia, yang di bumi tak dikenal namanya, namun di langit menjadi pembicaraan para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu virtual ini. Sahabat Muflih Stories yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar iman kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan keistiqomahan di dalam hati kita semua. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan sekadar sejarah, melainkan cermin bagi jiwa kita yang mungkin mulai lelah dengan urusan dunia. Sebuah kisah tentang cinta yang tak logis bagi manusia, namun sangat logis bagi para pencinta Allah. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam samudra hikmah ini, luangkanlah sejenak waktu Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi dakwah ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh keindahan kisah-kisah Islami. Mari kita mulai perjalanan ini dengan Bismillah. Mari kita mundur ke masa 14 abad yang lalu, ke sebuah negeri bernama Yaman. Di sebuah desa kecil bernama Koran, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais. Hidupnya jauh dari kemewahan. Rumahnya hanya berupa gubuk sederhana, pakaiannya penuh tambalan, dan tubuhnya diuji dengan penyakit kusta yang membuat kulitnya belang-belang. Wahai saudaraku, bayangkan posisi Uwais saat itu. Ia dipandang sebelah mata oleh penduduk desa. Ia dianggap miskin, penyakitan, dan tak punya pengaruh apapun. Namun di balik fisik yang rapuh itu, tersimpan jiwa yang begitu bercahaya. Setiap hari, tugasnya hanyalah menggembala unta milik orang lain demi sesuap nasi untuk dirinya dan ibunya yang buta lagi lumpuh. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa aneh terjadi. Uwais membeli seekor anak lembu. Namun, lembu itu tidak ia biarkan merumput. Setiap pagi, di saat orang-orang masih terlelap, Uwais menggendong lembu itu, mendaki bukit yang terjal, lalu turun kembali. Begitu terus setiap hari. Orang-orang Koran tertawa. Mereka mencemooh. Lihatlah Uwais, ia sudah benar-benar kehilangan akalnya, menggendong lembu naik turun bukit. Namun Uwais hanya tersenyum dalam diam. Tahukah kalian apa rahasianya? Itu bukan kegilaan, itu adalah persiapan. Uwais sedang melatih otot punggungnya dan ketahanan fisiknya. Sebab ia tahu ibunya sangat merindukan Ka'bah. Dan karena mereka tak punya unta, Uwais bertekad punggungnya lah yang akan menjadi kendaraan bagi ibunya menuju rumah Allah. Dan tibalah hari yang dijanjikan. Musim haji tiba. Uwais menggendong ibunya di atas punggungnya yang kini sudah kuat berotot. Jarak Yaman ke Mekah bukanlah jarak yang dekat, saudaraku. Lebih dari 1000 kilometer. Bayangkan panasnya pasir yang menembus sandal tipisnya. Bayangkan badai debu yang menghantam wajahnya. Setiap kali ibunya bertanya, "Wahai Uwais, apakah kau lelah?" Uwais selalu menjawab dengan suara yang menyejukkan, "Tidak, ibu. Lelahku hilang setiap kali aku melihat bayanganmu bahagia." Di depan Ka'bah, Uwais menangis sejadi-jadinya. Doanya bukan untuk kekayaan atau kesembuhan penyakit kustanya. Ia hanya memohon, "Ya Allah, ampuni segala dosa ibuku." Hanya itu, karena bagi Uwais, jika ibunya selamat, maka dunia dan isinya tak lagi penting baginya.
Kerinduan kedua Uwais adalah bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhaji, ia meminta izin ibunya untuk pergi ke Madinah. Namun, sesampainya di sana, Nabi sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang berada di medan perang. Uwais berdiri di depan pintu rumah Nabi. Gejolak di hatinya luar biasa. Ingin sekali ia menunggu, namun ia teringat janji pada ibunya untuk segera kembali karena sang ibu tak ada yang merawat. Disinilah letak kemuliaan Uwais. Ia lebih memilih ketaatan kepada ibunya daripada egonya untuk bertemu Nabi. Ia pun pulang tanpa pernah melihat wajah Rasulullah. Namun, Rasulullah justru menyebut namanya di depan para sahabat sebagai penghuni surga. Singkat cerita, setelah Uwais wafat bertahun-tahun kemudian, terjadilah kejadian yang mengguncang Yaman. Saat jenazahnya hendak diurus, tiba-tiba muncul ribuan orang yang tidak dikenal. Mereka dengan cepat memandikan, mengafani dengan kain yang harumnya tak pernah ada di bumi, dan menyolati Uwais dengan khusyuk. Bahkan saat penggali kubur hendak bekerja, makam Uwais sudah tergali sempurna. Penduduk Yaman bertanya-tanya, siapakah mereka ini? Jawabannya hanya satu. Mereka adalah para malaikat yang diperintahkan Allah untuk memuliakan jenazah seorang pemuda yang selama hidupnya diabaikan oleh penduduk bumi, namun diagungkan oleh penduduk langit. Sahabat Muflis Stories yang dimuliakan Allah. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita belajar satu hal besar. Kemuliaanmu tidak ditentukan oleh jumlah followermu, harta di rekeningmu, atau jabatan di kartu namamu. Kemuliaanmu ditentukan oleh seberapa tulus engkau berbakti kepada orang tua dan seberapa jujur engkau bersujud di hadapan Allah dalam kesunyian. Jadilah seperti Uwais, anonim di bumi tapi selebriti di langit. Pelajaran penting yang bisa kita petik hari ini. Birrul walidain, bakti pada orang tua, adalah kunci pembuka pintu langit yang paling mustajab. Ikhlas dalam ketidaktahuan. Jangan pernah haus akan pujian manusia. Biarlah hanya Allah yang tahu kebaikanmu. Prioritas ibadah, ketaatan pada perintah yang wajib, merawat orang tua, terkadang lebih didahulukan daripada ibadah sunnah yang bersifat keinginan pribadi. Semoga kisah ini menggetarkan hati kita untuk kembali bersimpuh di kaki ibu kita, meminta maaf, dan berjanji untuk menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga dan sahabat agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa berikan komentar Masya Allah atau bagikan pengalaman Anda tentang bakti kepada orang tua di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.